Saudara, dua guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil setelah putusan Mahkamah Agung terkait kasus pengelolaan dana komite sekolah. Kasus bermula setelah mereka mengumpulkan dana sukarela dari orang tua siswa sebesar Rp20.000 untuk membantu gaji honorer guru honorer yang tidak menerima gaji tahun 2018 lalu. Putusan pemberhentian terhadap dua guru asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan memicu aksi dari para guru yang ramai-ramai mendatangi gedung DPRD Luwu Utara pada 4 November lalu. Mereka meminta agar putusan terhadap dua rekan guru ditinjau ulang. Kedua guru bernama Abdul Muiz dan Rasnal menerima surat keputusan pemberhentian sebagai ASN sebagai buntut dari kasus yang menjerat keduanya pada tahun 2018 lalu. Menurut Abdul Muiz, kasus ini terjadi karena salah tafsir antara sumbangan sukarela dan pungutan liar. Keduanya mengusulkan kepada komite sekolah agar orang tua murid memberikan sumbangan sukarela sebesar Rp20.000 per siswa untuk membantu 10 guru honorer yang tidak menerima gaji kala itu. Setelah proses hukum berjalan, keduanya kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara. Vonisnya itu lepas. Yang mana itu lepas itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu terbukti tidak berbuat. Ini terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Ya, itu lepas. Dikasasi apa? Dikasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan, wali kelas, pengelola lab, wakasek. Berarti saat itu kita dituntut korupsi. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Kini keduanya justru terancam dipecat hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut di DPRD Sulawesi Selatan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat BKD Sulawesi Selatan Erwin Soding yang hadir dalam RDP ini pun menyebut kedua guru bisa mengajukan peninjauan kembali dalam kasus tersebut. Tindak lanjut yang kami ambil dari keputusan PTDH itu adalah tindak lanjut dari apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Agung bahwa ada penetapan dua orang yang bersangkutan sebagai pihak yang dianggap bersalah dalam keputusan itu. Lalu kemudian terbit juga Pertek BKN yang menerbitkan persetujuan pemberhentian dua orang ASN kita. Secara kewenangan tentu saja itu tidak dimungkinkan. Hanya saja bagaimana dari perspektif hukum itu kami akan koordinasikan dengan inspektor lebih lanjutnya. Ada usulan PK sendiri, Kak? Usulan PK akan kembalikan ke Pak Rasnal dan pemecatan mereka ini berdasarkan. Selanjutnya, kedua guru akan meminta PK terhadap kasusnya ini. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi nama baik dan pemulihan hak kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya dua guru ini dipecat karena diputus bersalah oleh Mahkamah Agung. Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi nama baik dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal. Surat ini ditandatangani begitu Presiden mendarat di Landut Halim Perdana Kusuma usai lawatan ke Australia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat rehabilitasi diberikan untuk memulihkan nama baik kedua guru asal Sulawesi Selatan, Abdul Muiz dan Rasnal disebut bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk mendapatkan surat rehabilitasi ini. Sebelumnya, Saudara, Mahkamah Agung memutus Abdul Muiz dan Rasnal bersalah karena pungutan dana Rp20.000 per bulan kepada orang tua murid SMA Negeri 1 Luwu Utara. Padahal dana ini ditunjukkan untuk menggaji 10 guru non-honorer di SMA 1 Luwu Utara. Akibat putusan ini, Abdul Muiz dan Rasnal diberhentikan sebagai guru SMA 1 Luwu Utara. Selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden dan kemudian beliau mengambil putusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara. Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini. Dan untuk membahasnya kita bergabung dengan Kajati Sulawesi Selatan, Bapak Didi Farhan Ali Syahdi. Selamat siang Pak Didi, terima kasih atas waktunya di Kompas siang hari ini.
Selamat siang, Mbak Bella. Ya, Pak Didi, 2 guru yang dipecat dan dipidana usai membantu menggalang sumbangan untuk gaji guru honorer diberi rehabilitasi oleh Presiden. Bagaimana respon Kejaksaan Tinggi Sulsel? Terima kasih, Mbak Bella. Jadi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan menunggu kepres atau putusan rehabilitasi itu, kemudian nanti akan membuat berita acara rehabilitasi, yang nanti berita acara ini akan kita gunakan, serahkan kepada Pemprov untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Artinya dengan kepres ada berita acara dari kita, kemudian apakah nanti untuk meninjau PTTH yang terhadap 2 guru tersebut, gitu Mbak Bella. Pak Didi, apakah rehabilitasi ini juga sekaligus membatalkan putusan pemberhentian keduanya sebagai PNS yang merupakan buntut dari kasus pidana yang menjerat kedua guru ini? Betul Mbak Bella, rehabilitasi artinya akan merehab, mengembalikan ke seperti semula. Jadi dengan rehabilitasi ini berarti otomatis tidak ada lagi pidana pada 2 guru ini. Nah, sebagai dasar untuk mengembalikan lagi yang terlanjur dah PTDH itu Mbak Bella. Pak Didi, lalu bagaimana Kejaksaan menilai putusan Mahkamah Agung yang menguatkan vonis pidana, dan apakah ada pertimbangan konteks keterbatasan anggaran sekolah negeri dalam proses banding? Ya, memang kadang sekolah itu ada sumbangan dari wali. Nah, di sini memang ada kontroversi, ada yang di surat dakwaan itu ada yang tidak prosedur waktu pemungutan itu disetujui, dan juga ada memang penggunaan yang melanggar daripada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan 75 tahun 2016. Nah, ini sehingga hanya melanggar administrasi aja sebenarnya itu Mbak Bella. Pak Didi, lalu kalau ada kondisi seperti ini, mestinya penanganannya seperti apa? Apakah harus dipidana? Padahal kan ini sebenarnya orang yang sukarela saling membantu, apalagi mereka belum mendapatkan gaji seperti itu yang menjadi haknya. Seperti yang disampaikan dan disajikan oleh Pak Jaksa Agung berkali-kali bahwa penegakan hukum itu harus dengan hati nurani, Pak. Artinya harusnya pendekatan ini harus administrasi saja. Karena apalagi tadi sempat di Wikor, Makassar, bahwa ini onslah. Artinya ada perbuatan tapi bukan merupakan tindak pidana. Artinya ini seharusnya cukup administrasi lah. Kalau ada mungkin penggunaan yang tidak sesuai dengan permen kementerian itu, cukup dibina oleh APIK. Itu aja sebenarnya, agak sampai ke pidana. Lalu Kejaksaan bagaimana Pak menanggapi peran LSM yang melaporkan sebagai pungli, dan apakah ada verifikasi independen terkait laporan tersebut sebelum penuntutan dimulai? Apakah memang tidak ada cross check di sana? Perkara ini berawal dari penyidikan Polres tempat. Jadi LSM mungkin ke Polres tempat, jaksa hanya menerima berkas, kemudian sempat P18 atau tidak lengkap diberi petunjuk, kemudian baru disidangkan baru tahun 2022 bulan Juli baru sidang gitu. Jadi seharusnya memang adanya LSM itu sekali lagi harus disaring oleh jaksa, juga oleh penyidik, dalam ini oleh penyidik kepolisian. Apa benar ini betul-betul apakah hanya administratif atau tindak pidana? Kalau hanya melanggar keputusan menteri, administratif dan penggunaannya ada, dapat dipertanggungjawabkan, harusnya administrasi saja. Tadi sudah disampaikan bahwa disebutkan bahwa untuk uang komite yang dikumpulkan itu memang hanya peruntukannya ini sudah disebutkan. Nah, ada memang tambahan untuk mengelola lab dan lain-lain di luar tidak masuk, tapi kan itu bisa diselesaikan
hanya administrasinya saja lah, gitu. Apalagi uang juga keluar untuk para guru itu Mbak Bella. Lalu memang ketika disebut harusnya administrasi saja, administratif saja, kemudian bisa berubah jadi pidana, itu seperti apa, Bapak? Ya, itu sudah terjadi dan memang juga Mahkamah Agung juga memutuskan itu terbukti pidana sehingga dijatuhi hukuman. Ya, sekarang adanya kemarin sebenarnya kita sudah mendukung mereka melakukan peninjauan kembali untuk terhadap putusan Mahkamah Agung itu. Tapi alhamdulillah Bapak Presiden yang luar biasa ini langsung melakukan rehabilitasi dan ini sudah kami cukup untuk pembelajaran lah Mbak ini untuk ke depan. Kemudian rekomendasi kejaksaan Bapak supaya tidak ada lagi nih kasus-kasus seperti ini, mungkin pedoman mengumpulkan dana sukarela di sekolah negeri, terutama setelah rehabilitasi ini diberikan oleh Presiden. Ya, kami sebenarnya juga ada program jaksa masuk sekolah. Nanti ke depan kita akan mendampingi para guru, terutama kepala sekolah, kalau memang ada kasus semacam ini, supaya tidak melanggar permen menteri, juga misalnya ada kekurangan tidak dibayarnya guru honorer dan lain itu, kita akan dampingi sehingga tidak ada pelanggaran hukum. Nah ini yang ke depan yang terjadi harus begitu, sehingga ke depan memang tidak boleh lagi seperti kasus di Guru Luwu Utara ini, Mbak. Itulah, Mbak. Baik, kita memang sama-sama berharap tidak ada lagi kasus serupa di mana harusnya ini sumbangan kemudian beralih menjadi pungutan liar seperti itu. Terima kasih atas